Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya dengan judul Rancangan Gedung Seni dan Budaya di Banyuwangi dengan Pendekatan Historisisme. Pertama, potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Awalnya peradaban kerajaan Belambangan hilang baik secara fisik maupun budaya, tetapi ternyata masih menyisakan puing-puing peradaban yang masih tersimpan, yaitu di salah satu desa Kemiren di Kecamatan Gelaga yang merupakan satu-satunya desa adat yang tetap mempertahankan nilai budaya suku Osing. Oleh karena itu, adanya gedung kesenian ini dapat memperluas pelestarian budaya untuk memperkenalkan kesenian Banyuwangi. Kemudian integrasi keislaman. Dalam integrasi keislaman saya mengambil dari Quran surat Hud yang memiliki arti, dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, ajaran, dan peringatan bagi orang yang beriman. Yang dengan itu sejarah memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai peneguh hati, sejarah sebagai pelajaran, sejarah sebagai peringatan, dan sejarah sebagai sumber kebenaran. Saya mengambil itu, dan untuk pemilihan pendekatan saya memperhatikan beberapa prinsip, yaitu menggunakan kembali elemen dekorasi yang memiliki nilai sejarah, meskipun bentuk gaya lama tetapi penyelesaian dilakukan dengan cara lebih modern. Kemudian memperhatikan proporsi elemen yang ada pada bangunannya, misalnya meniru proporsi kolom ionik, dorik, dan korintian yang berasal dari arsitektur klasik klasik Jawa, dengan menggunakan konsep dan detail arsitektur lama secara utuh, mempertimbangkan unsur sejarah terhadap proporsi bentuk, warna, maupun bahan yang digunakan. Pemilihan pendekatan arsitektur historisme juga merupakan penerapan dari ayat yang memiliki prinsip yang sejalan dengan pendekatan. Kemudian tujuan perancangan gedung kesenian dan budaya di Banyuwangi. Yang pertama, untuk menghasilkan rancangan gedung kesenian dan budaya di Banyuwangi sebagai sarana konservatif, edukasi, dan rekreasi bagi masyarakat. Yang kedua, untuk menerapkan aspek historisisme perancangan gedung kesenian dan budaya. Dengan perancangan saya memiliki batasan objek, yaitu saya menaruh kesenian berupa kesenian tari dan kesenian teater rakyat dan musik, dengan skala kegiatan konservatif yang menimbulkan interaksi antar individu, dengan batasan interaksi lokal, nasional, dan bisa juga internasional. Untuk edukasi pada gedung rancangan saya berikan perpustakaan kecil, galeri, tempat latihan, dan workshop untuk sosialisasi antar pakar kesenian dan pengunjung. Kemudian dari rekreatif, ruang terbuka hijau, kantin, dan tempat suah foto. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama, pengumpulan data primer dengan cara observasi, dokumentasi, kemudian data RDTRK dan RTRWK. Yang kedua, pengumpulan data sekunder, studi literatur yang bersumber dari Al-Quran, buku, jurnal, dan sumber tertulis yang memiliki hubungan. Kemudian analisis kawasan, tapak, bentuk, ruang, struktur, dan utilitas. Kemudian masuk
ke lokasi perancangan, termasuk analisis kawasan, yaitu jalan utama menuju Tapak melewati Jalan Belitung, melewati rumah warga, kemudian jalan di pinggir pantai, kemudian jalan utama yang memiliki lebar kurang lebih 7 meter dan jalan pinggir pantai itu memiliki lebar kurang lebih 15 meter. Lokasi Tapak berada di Desa Lateng, Kecamatan Banyuwangi yang berbatasan dengan perumahan warga dengan jarak yang tidak terlalu padat. Batas-batas daerah Lateng pada arah mata angin yaitu pada arah utara perumahan warga, arah timur yaitu pantai, selatan perumahan warga, dan barat adalah perumahan dan pertukuan penduduk. Kemudian lokasi Tapak ini berbentuk jejer genjang dengan luasan kurang lebih 2,5 hektar. Kemudian vegetasi pada Tapak, Tapak saat ini merupakan vegetasi atau area perkebunan dan persawahan yang ditumbuhi beberapa pohon peneduh dan semak-semak. Kemudian jalur menuju Tapak itu dengan memiliki beberapa landmark, yaitu yang pertama, landmark pertama Makom Datuk Abdurrahim, kemudian wisata Mirah Fantasia, yang ketiga Pantai Ancol Plengsengan. Pemilihan lokasi Tapak sebagai pertimbangan landmark sebagai daya tarik, kemudian dengan dekat aksesnya dari kota Banyuwangi sendiri, dan daerah Tapak masih termasuk dalam kecamatan atau kota Banyuwangi. Jadi dengan pertimbangan tersebut pada daerah Desa Lateng masih memiliki lahan untuk tempat perancangan. Kemudian analisis tata letak bangunan. Analisis tata letak bangunan pada bagian depan sendiri merupakan bagian amper. Itu halaman depan atau pekarangan. Kemudian agak masuk saya taruh untuk tempat latihan dan peribadahan yang balai merupakan ruang untuk menjamu tamu dan ruang untuk melakukan kegiatan adat. Yang ketiga, kemudian pendopo saya taruh zona workshop dan pertunjukan. Kemudian jarumnya itu merupakan ruang keluarga yang saya taruh zona pengelola dan zona manajer. Yang kemudian terakhir pawon yang merupakan area servis. Kemudian analisis iklim, matahari memiliki pengaruh untuk memunculkan klaster-klaster pada pembagian ruang kegiatan dan mempengaruhi bentuk bangunan sehingga penyesuaian sudut bangunan dan penambahan vegetasi. Kemudian sirkulasi pada jalur tengah merupakan jalur utama untuk pengunjung. Kemudian jalur yang pada utara merupakan jalur masuk, yang selatan merupakan jalur keluar. Kemudian pada arah timur merupakan jalur servis, dan alur jalan pada barat merupakan jalur pengelola dan servis juga. Untuk vegetasi, saya memilih vegetasi yang banyak dijumpai di daerah Banyuwangi, yang bisa digunakan sebagai barrier atau untuk menahan angin yang berasal dari selatan dan timur Tapak. Kemudian analisis bentuk. Bentuk atau tampilan yang saya sesuaikan dengan tema yaitu historicism. Dengan ini saya memiliki 3 tahapan. Kemudian
tahap pengambilan bentuk yaitu bentuk saya mengambil batik asli Banyuwangi, yaitu batik Gajoling. Terus tahap kedua saya mengambil bentuk itu dan saya sesuaikan di tapak. Kemudian tahap ketiga saya penyesuaian bentuk massa bangunan ke dalam tapak dan diatur sesuai organisasi ruang rumah suku Osing. Organisasi rumah suku Osing sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu semakin ke dalam fungsinya semakin primer dan semakin ke samping fungsinya semakin menjadi fungsi penunjang. Nah, itu saya sudah menyebarkan titik-titik untuk peletakan bangunannya sesuai analisis bentuk. Kemudian analisis rancangan yang pertama, fungsi ruangnya untuk yang primer. Pada gedung utama saya beri ruang workshop dan ruang pertunjukan. Untuk sekundernya saya taruh ruang manajemen pengelola yang ada di gedung utama, kemudian ruang latihan tari dan musik, kemudian galeri. Untuk penunjangnya sendiri saya beri kantin, sarana pelayanan kegiatan kesehatan, kemudian masjid, dan layanan servis. Kemudian aktivitas pada rancangan saya ini merupakan pengunjung atau masyarakat umum, kemudian baik pakar kesenian dan budaya maupun yang berlatih. Untuk pengelola gedung kesenian dan budaya ini merupakan untuk ketua-ketua pemilik sanggar di Banyuwangi, kemudian dipusatkan pada tempat rancangan saya ini, kemudian pengunjung yang ingin melihat atau menikmati pertunjukan yang ada pada rancangan. Berikut blok plan-nya. Kemudian analisis pembagian ruang. Pembagian zonasi tapak dipengaruhi oleh organisasi ruang pada rumah suku Osing dengan zona yang diarahkan dari timur menuju barat yang memiliki tingkatan zona berawal dari zona publik dan berakhir pada zona privat, yaitu zona yang berwarna merah. Sedangkan pendukung berada di utara dan selatan pada zona utama yang berwarna abu-abu. Kemudian analisis struktur dan utilitas. Untuk struktur yang ada pada bangunan saya ini masih mempertahankan struktur lama pada rumah suku Osing, tetapi memiliki perubahan sedikit dari bahan yang lebih modern dan perubahan pada atap dan bentuk bangunan yang saya rubah sedikit untuk menjadi lebih modern. Kemudian pada utilitas pada tapak mengarah pada barat tapak, sedangkan jalur tengah digunakan untuk jalur pengunjung yang memiliki banyak kegiatan dan juga memiliki area terbuka sehingga dapat dimanfaatkan sebagai titik evakuasi. Kemudian konsep saya merupakan konsep Jenggirat-Tangi. Jenggirat-Tangi merupakan hasil kebijakan sebagai peneguhan identitas Osing akibat dari perdebatan identitas yang ada pada zaman dulu yang dipengaruhi oleh dialek bahasa Jawa. Kebijakan identitas ini dikonstruksi dalam seni, tradisi, dan semua aspek yang ada pada semua aspek di Banyuwangi. Kemudian Jenggirat-Tangi sendiri merupakan makna kebangkitan Banyuwangi yang bernuansa Osing sentris. Kemudian konsep dasar penerapan arsitektur historisnya saya Jenggirat-Tangi yang
memiliki arti lekas bangkit. Jenggirat sendiri merupakan berarti lekas atau segera. Dengan penerapan arsitektur historisnya saya beri aksesibilitas dan kemudahan. Kemudian Tami sendiri bangkit itu saya terapkan, yaitu ornamentasi yang memberi kesan bangkit, yang memberi semangat untuk pengunjung untuk menjadi lebih tahu, dan dengan melambangkan untuk mengingat yang Maha Kuasa, yaitu dengan cara saya bentuk sesuaikan untuk menjadi perlambangan itu. Kemudian konsep pada bentuk, konsep tapak dan bentuk. Konsep tapak berdasar kondisi lingkungan sekitar yang terbuka. Kemudian vegetasi juga dijadikan sebagai tanaman pagar untuk memperjelas sirkulasi area tapak. Konsep bentuk berdasar pada orientasi rumah hosing. Kemudian pada bentuk sendiri saya berikan setiap bangunan yang memiliki roof atau bidang atap pada tapak adalah bagian jerunya yang memiliki soko atau tiang utama atau pilar atau kolom utama yang terbuat dari beton. Kemudian fasad sendiri saya beri ornamentasi khas suku Osing, yaitu batik gajauling yang dapat memberikan kesan yang kuat. Pada konsep ruangnya sendiri, saya memberikan banyak bukaan, view keluar. Dengan itu, potensi vegetasi di dalam maupun di luar dapat terlihat sehingga pengguna menjadi nyaman. Kemudian akses yang dekat antar bangunan, antar ruang juga. Kemudian pemberian motif pada interior, pada bagian dalam lobi di resepsionis, yaitu miring dengan maksud satu menyerupai motif anyaman bambu sebagai dinding pada rumah hosing, kemudian mengarah ke atas dengan saya maknai sebagai makna bangkit sesuai konsep langit dan makna untuk mengingat yang Maha Kuasa. Kemudian konsep struktur yang ada pada rumah hosing mengganti struktur tradisional menjadi lebih modern. Dengan struktur bentang lebar, saya menggunakan space frame truss pada rangka atap. Kemudian untuk fasad saya berikan ornamen fiber dengan bentuk gajahling. Dengan struktur fasadnya ini menggunakan aluminium yang dicat seperti kayu untuk memberikan kesan tradisional. Kemudian saya berikan struktur beton dan pembalaan dan kolom serupa dengan sistem tanding struktur yang digunakan pada Sokoguru dalam rumah hosing. Itu sengaja saya expose untuk konsep tangin saya. Kemudian bentuk ampek-ampek atau papan kayu pada struktur atap rumah hosing yang saya modifikasi sendiri, yang memiliki manfaatnya yaitu sebagai lubang sirkulasi udara sehingga udara dapat melalui atap maupun jendela. Kemudian konsep utilitas air bersih, sistem listrik, perletakannya dibuat untuk mempermudah perawatan bangunan. Kemudian dan dengan adanya jalur sirkulasi yang dapat diakses pemadam kebakaran pada area keliling kawasan. Kemudian konsep utilitas
persampahan dan sistem air kotor pada bangunan saya sesuaikan dengan sistem air kotor yang ada pada rumah pada umumnya. Kemudian hasil perancangan dengan pendekatan historis ini terdapat ide dasar perancangan dipadukan dengan prinsip pendekatan berupa arsitektur historisme dan integrasi keislaman. Kemudian yang pertama adalah set plan. Pada set plan pada hasil rancangan saya memiliki 3 zonasi, yaitu dengan zonasi bermula dengan warna kuning yang merupakan zona publik, warna jingga merupakan zona semi publik, dan warna merah merupakan zona privat. Dengan masa bangunan pada bagian zona memiliki semua akses fasilitas umum untuk semua pengguna, baik pengelola maupun pengunjung. Kemudian zona semi publik yang bisa diakses oleh pengunjung yang memiliki izin untuk menggunakan fasilitas umum atau fasilitas khusus, yaitu panggung, pertunjukan, dan workshop. Kemudian zona servis hanya bisa diakses oleh pengelola. Kemudian pada layout, perancangan memiliki 2 masa bangunan utama dan 3 masa bangunan penunjang yang terdiri dari pertama gedung utama dan gedung latihan merupakan masa utama, kemudian masjid, pelayanan kesehatan, kantin, gedung servis, area parkir, area outdoor, dan area terbuka merupakan masa bangunan penunjang. Kemudian area parkir untuk pengunjung ataupun pengelola pada bagian atas merupakan area pengelola dan area pengguna panggung yang saya berikan 2 parkir bus dan mobil serta sepeda untuk pengelola dan pengguna panggung atau penampil-penampil. Kemudian area parkir pengunjung yang ada pada depan gedung masa utama itu saya taruh di situ 4 yang bisa diakses oleh 4 bis besar, kemudian mobil dan sepeda motor. Kemudian untuk area mau keluar, saya berikan area parkir lagi untuk sehingga bisa mengakses kantin, sehingga pengguna tidak terlalu jauh berjalan kaki dan dapat membuat pengguna merasa nyaman. Kemudian pada pintu masuk saya taruh gapura yang mengambil bentuk gapura pada umumnya yang juga masih banyak di daerah Banyuwangi. Gapura ini saya pasang karena gapura memberikan kesan dinamis pada kawasan. Untuk area outdoor pada kawasan memiliki maksud sebagai area berkumpul belajar untuk pengguna sehingga terjadi interaksi antara pengguna dan pengunjung. Untuk gapura pada pintu keluar memberikan arti sebagai penanda bahwa akhir dari kawasan gedung kesenian dan budaya saya. Kemudian zona loading untuk menampil panggung ada pada bagian utara gedung utama. Zona loading dock untuk pengunjung berada di area barat gedung utama. Untuk loading dock kantin sendiri ada pada daerah timur
tapak, yaitu di belakang kantin. Kemudian tampak dari gedung utama, tampak depan seperti ini. Pemberian fasad merupakan perkembangan dari ornamen pada bagian dinding dan atap rumah yang ada pada rumah Using. Kemudian saya main split level untuk atapnya untuk memberikan kesan yang lebih dinamis. Kemudian tampak gedung latihan, penerapan konsep menyesuaikan ciri ornamen pada rumah Using yang bentuk batik, kemudian struktur beton yang terekspos untuk memberikan kesan tradisional sesuai dengan pendekatan tradisional historisme. Kemudian detail pada gedung utama, saya memberikan ornamentasi kerawangan dan pintu yang terbentuk dari kayu-kayu biasa yang memberikan kesan tradisional dan dinamis pada bangunan, pada bagian depan bangunan. Kemudian pintu keluar gedung utama berada di sebelah area workshop dengan motif pintu yang sama, tetapi beda jenis sesuai kebutuhan pengguna. Pintu di sini untuk pintu masuk gedung utama karena ada ruangan untuk panggung besar, pintu saya arahkan untuk membuka keluar sehingga jika terjadi sesuatu kecelakaan atau semacamnya, evakuasi bisa lebih mudah sehingga tidak menimbulkan antri dari dalam bangunan untuk menuju keluar. Terus kemudian pada pintu masuk gedung latihan, saya beri banyak bukaan sesuai kegiatan yang ada di dalam, karena kegiatan di dalam berupa tari dan musik yang memerlukan sirkulasi udara lebih banyak untuk kenyamanan pengguna. Kemudian interior pada lobi gedung utama, di situ saya perlihatkan dari bawah strukturnya, ya untuk sebagai fungsi pembelajaran juga. Terlihat dari interior saya sederhana, tapi saya ingin untuk memperkuat ciri bangunan rumah adat Osing yang disesuaikan dengan konsep Tani pada struktur rangka atap dengan ornamentasi yang terlihat dari bawah untuk menghadirkan suasana pada rumah suku Osing. Kemudian pada eksterior secara keseluruhan pada bagian atap bangunan di dalam gedung menggunakan banyak bukaan cross ventilasi dan untuk pencahayaan alami di dalam bangunan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.